Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah syadana Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Jamaah pengajian pagi hari di pagi hari ini dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang begitu cerah ini kita oleh Allah diberikan kesehatan, kenikmatan iman dan Islam. Semoga nikmat semua itu menjadikan wasilah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak ketinggalan pula mari kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dimanapun berada, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 8 April 2025, alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali kajian kemarin tentang kitab Matlab. Ya, kitab Matlab, di mana kitab itu tentang membahas tata keramanya orang berilmu. Tata keramanya bagaimana orang itu memuliakan ilmu sehingga ilmu itu bisa bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Mari kita awali pengajian pada pagi hari ini di pertemuan yang kedua dengan hadiyatul Fatihah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ridwanillahi ala jama'in wa ila rukhili wa liwalidaina wa limasyaikhina wa ulama'ina wa awliyaina azwajina dzurriyyatina wali jami'il muslimin muslimat mu'min mu'minat alahya minhum wal amwat min umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal masyi wal maghrib min ahli nas min ahli Indonesia wa ila ruhi al musannifu kitab Matlab nafa'ana bi ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firri wali walidayya walil mu'minina amin. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Iftah lana fa innaka khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah dan doa pembuka ilmu dan sholawat kita mendapatkan hidayah. Semoga ilmu yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan nadhoman kitab Matlab yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqil ilma wa adzim sya'nahu wa tanabil fisqa fadaka sya'nuhu. Wasrif lahu tarahima wa dhahaban fama siwa kullu syai'in dhahaba wa zakhim fukhula bil karamah
wa fariqil fitnata wan nawwamah wa syaritil mumyata wasta'il hawa faman yashita bi'a faqad ghawa wa jita fi talabi jitan aitajid wa qila fil matlab man jada wa jada. Ini lanjutan nadhaman kemarin. Kita akan membacakan arti daripada nadhaman tersebut dengan menggunakan bahasa Jawa, nanti dikomentari dengan menggunakan bahasa Indonesia sehingga akan dipahami oleh semua orang. Itu keterangan kita matlab pada pagi hari ini. Kita mulai. Waqala, ya, waqalan ngendika, qalalan ngendika, waqalan ngendika sapa al-musannifu. Waqi ilma nal mulyana sira in ilmu wa azim tegese ngaguna sira ing sya'nahu kelakuane ilmu. Wastanibul fisqa lan ngedaha sira ing penggawean fasik padaka mongko utai mengkono taufi ila akhirih iku sya'nuhu kelakuan ngilmu. Samiya ngagungna dhateng ilmu dalah wong kang nipun ngilmu saha nabihi lampah fasik inggih mekaten punika lampahipun tiyang ahli ilmu. Di bab ini menerangkan bahwa setiap orang yang dalam perjalanan belajar ilmu diwajibkan untuk memuliakan ilmunya yang dia miliki. Artinya ilmu itu harus ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi. Jangan sampai ilmu itu ditempatkan di paling rendah. Maka para ahli ilmu, ya, para alim dan ulama, ilmu itu menjadikan utama daripada yang lainnya. Memuliakan ilmu dan mengagungkan ilmu, artinya ilmu itu dijaga. Dengan cara apa? Dijaganya ilmu itu dengan menjauhi segala perbuatan-perbuatan fasik, nah, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, sehingga ilmu yang ada dalam dirinya itu kerasan. Nah, ilmu tidak akan pergi. Karena apa? Karena kalau ilmu yang dia miliki terus kita senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dolim, durhaka, angkara murka, maka ilmu akan pergi dengan sendirinya. Kalau ilmu sudah pergi dari kita, dari ilmu yang sudah kita dapat, maka untuk mendapatkan ilmu itu sangat sulit sekali. Maka jagalah ilmu dan muliakan ilmu dengan cara menjauhi segala perbuatan fasik, nah, perbuatan yang dilarang oleh agama, dilarang oleh peraturan-peraturan di masyarakat, dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara. Maka orang yang ada ilmu kalau bisa menempatkan seperti ini, dia akan mulia karena ilmunya. Wasrif lau darahima dhahaba. Wasrif lan najaa sira, ya, lahu krana ilmu. Wasil lan nanjana sira lahu krana ilmu. Darahima ing pira-pira dirham wadhaban lan ing mas. Famasi wau mongko utawi kang sakliyane ilmu iku kullu syai'in rupane saben suci iku sirna dhahaban apa kul. Jadi ilmu itu lebih mulia daripada harta dan benda. Diterangkan bahwa ilmu itu lebih mulia daripada duit, daripada uang, daripada emas dan perak. Orang bisa mempunyai ilmu emas, cara membuat emas dan perak, maka dia menjadi orang yang mulia karena apa? Ilmunya. Tapi kita tidak boleh terjebak ketika orang sudah mengumpulkan harta yang banyak,
maka dia akan lupa dengan tujuan hidupnya. Itu artinya ilmu itu lebih mulia daripada harta. Diibaratkan dengan emas, perak, dan rupiah atau uang itu. Tapi kita sebagai ilmu tidak boleh menyia-nyiakan uang. Nah, uang itu harus kita cari, uang itu harus kita dapat, tapi cara untuk mendapatkannya uang tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Caranya baik, pendapatannya halal, maka akan menjadi berkah. Dan orang yang ahli ilmu kalau makan dari barang yang halal dan berkah, maka ilmu akan terus berkembang. Tapi bagi para ahli ilmu, kalau dia selalu menggunakan cara-cara yang tidak halal di dalam mencari rupiah tersebut, di dalam mencari uang tersebut, maka ilmu itu akan meninggalkan kita. Sampun ngantos eman nonjakaken arta kanggo ngragati nyekapi barang penting ngupadi ilmu awit sedaya perkawis lan lintunipun punika sirna. Dados orang itu belajar ilmu itu memang perlu biaya. Ilmu tidak ada yang gratis, harus ada biaya. Biaya yang paling utama adalah tekad dan niat itu. Selain itu ada biaya-biaya yang lainnya dicukupi. Maka ilmu itu harus ada ragatnya. Ilmu itu harus ada biayanya. Seperti orang sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3. Itu biayanya banyak itu. Itu hanya urusan dunia. Padahal dengan urusan dunia kita mampu mengeluarkan uang sebegitu banyaknya. Tapi mengapa ketika orang ini diberikan ilmu, belajar ilmunya Allah, ilmunya agama, tapi enggan untuk mengeluarkan biaya yang banyak. Itu. Maka jangan terbalik. Karena apa? Karena ilmu agama itu ilmu yang akan menyelamatkan di dunia sampai di akhirat. Ilmu agama ilmulah dasar. Orang itu hidup di dunia harus mempunyai pegangan ilmu agama. Kalau tidak mempunyai ilmu agama, maka apabila dia menjadi seorang pejabat, akan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak amanah, yang merugikan negara dan masyarakat. Karena apa? Karena tidak punya moralitas dalam dirinya. Kenapa? Karena kekurangan ilmu agamanya, sehingga di dalam dia menjadi seorang pejabat, seorang aparatur sipil dan TNI ataupun yang lainnya, tapi karena ilmu agamanya kurang, bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, yang melanggar aturan. Tapi kalau orang punya ilmu, insya Allah apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun kedudukannya, dia akan selalu amanah. Karena apa? Mempunyai ilmu agama yang kuat sebagai dasar hidup di dunia sampai meninggal dunia. Wa zakhimil fukhulal bil karamah wa faril batata wan nawamah. Wa zakhimi lan ngarakna sira ing pira-pira wong al-fukhula pilihan atau ulama bil karamah sebab mulyane. Wa farikil batnati lan misahosira ing kuwaduan wan nawamah lan akae turu. Supados gampang kalian tiyang ingkang sae-sae budi pekertinipun. Inggih menika para ulama lan sholihin. Samiya ngirangi dahar tuwin sari sampun ngantos kuwaduan bangkongan mido cukat saha enggal ketinggal sepuh. Jadi
orang yang mempunyai ilmu ini harus senantiasa berteman kepada orang yang ahli ilmu. Orang yang punya ilmu harus senantiasa sowan kepada para alim dan ulama atau orang sholihin. Itu. Supaya apa? Supaya ilmunya itu berkembang pesat, tidak hanya dimiliki dia sendiri. Maka orang yang berilmu pun dilarang. Nah, ada larangan yaitu terlalu banyak makan, ya, dan terlalu banyak minum, dan terlalu banyak tidur. Kenapa? Semua yang dilakukan hal tersebut akan mempengaruhi kualitas hati dan pikiran. Kenapa? Banyaknya makan akan menjadi lemahnya pikiran, karena perutnya kenyang, akhirnya ngantuk. Tidur boleh, makan juga boleh. Yang tidak diperbolehkan itu apa? Makan berlebih-lebihan. Ya, tidur berlebih-lebihan itu dilarang. Karena apa? Itu tidak akan menjadikan sehat jasmani dan rohani, tapi akan menjadikan penyakit-penyakit akan pada berdatangan, pada silaturahmi kepada kita. Itu. Maka penyakit-penyakit, ya, penyakit zaman sekarang ini sudah mulai aneh-aneh. Dulu ya, zaman kita dulu, waktu kita masih di kampung, waktu kita masih kecil, ya namanya penyakit masyarakat itu juga cuma batuk, pilek, masuk angin, cukup dikerokin, dibelikan obat warung atau dibawa ke puskesmas, itu langsung sehat. Karena apa? Penyakitnya tidak aneh-aneh. Nah, tapi zaman sekarang ini penyakit-penyakit tersebut sudah mulai masuki kepada kita semuanya di pedesaan. Bahkan anak-anak pun sudah terjangkit penyakit-penyakit yang dialami oleh orang tua. Ada penyakit namanya diabetes mellitus atau namanya kencing manis. Ada namanya jantung, namanya lambung, asam urat, kolesterol, dan lain sebagainya. Dulu di kampung tidak ada orang penyakit stroke, ada asam urat. Karena apa? Karena masyarakat dulu itu mau mengeluarkan keringatnya untuk bekerja di ladang dengan tidak menggunakan alas kaki. Nah, anak-anak zaman sekarang tidak mau meneruskan orang tua zaman dahulu. Padahal aset-aset dia itu banyak seperti tegalan, ya. Tegalan, pereng, kebun. Itu kalau dikelola oleh para pemuda-pemuda, anak-anak zaman sekarang itu akan menghasilkan. Tapi kenyataannya mereka tidak mau mengelola aset daripada orang tua, tapi malah dia malah kerja di luar daerah. Akhirnya apa? Aset tinggal orang tua itu nganggur, tidak ada manfaatnya. Bakal kalau dikelola dengan baik dan manfaat akan menghasilkan. Itu. Sekarang anak-anak kecil, kenapa penyakit anak kecil minumannya tidak baik? Ada cerita itu kemarin di YouTube atau di Instagram. Ada anak 12 kena penyakit diabetes. Nah, ada penyakit kolesterol. Ada yang sudah melakukan cuci darah. Bayangkan, anak umur 16 sudah cuci darah. Itu karena apa? Kesalahan orang tuanya ketika dia memberikan asupan makan dan minum kepada anak. Anak kecil itu dilarang minum minuman yang bersoda, minum minuman yang berenergi, minum minuman yang mengandung pengawet, nah, makanan cepat saji, GoFood, seafood, dan lain sebagainya. Itu kan kalau dimakan secara berlebihan buat anak kita, itu dampak jangka panjangnya itu berbahaya. Maka kita mengingatkan kepada orang tua, kasihlah makan makanan kepada anak-anak kita dengan makanan yang baik, yang halal, yang sehat. Sehingga apa? Anak kita akan sehat jasmani dan rohani. Anak kita sekarang ini banyak penyakitnya. Karena apa? Kurang gerak, mainan HP terus. Anak memang boleh memegang HP untuk menambah
wawasan ilmu, wawasan pengalaman, wawasan wawasan pengetahuan, edukasi dengan mudah menggunakan HP atau gadgetnya ya. Tapi anak-anak karena orang tuanya kurang kurang mengawasinya, anak-anak itu terjebak cuma main game terus sampai sarafnya itu sampai sakit sehingga tidak normal lagi. Nah itu. Jadi game itu setiap hari, tiap sore dan malam, bahkan tidak mau makan, bahkan tidak mau minum, bahkan tidak mau mandi, bahkan tidak mau sholat. Itulah penyakit-penyakit anak-anak zaman sekarang. Nah, itu kalau dilakukan secara terus-menerus, tunggu saja. Apa penyakit? Kalau sudah sakit, siapa yang rugi? Yang rugilah kita semuanya. Maka bagi kita semuanya sebagai orang tua harus mau memaksakan kepada anaknya agar berbuat yang baik. Anak muda itu jangan di rumah terus, harus pergi, harus merantau, harus hijrah keluar dari kampung halamannya. Tidak boleh hanya di rumah saja. Kalau di rumah saja tidak akan mendapat apa-apa, pengalaman kalau di kampung saja itu berkurang, tapi kalau mau hidup di luar kampungnya akan mendapat pengalaman yang banyak. Maka para ahli ilmu itu ya, para alim dan ulama itu dia harus tega. Mereka meninggalkan kampung halamannya yang tercinta, meninggalkan ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya, meninggalkan kota kelahirannya untuk apa? Mencari ilmu. Tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi puluhan tahun, ada yang sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya ilmunya itu bermanfaat, berkembang sampai sekarang. Orangnya sudah mati, orangnya sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Tapi ilmunya masih bermanfaat bagi sekarang, sampai sekarang. Itu seperti Imam Ghazali, terus Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Hasan Sadali, Ibnu Arabi, dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka tinggal menikmati saja, ilmunya sudah manfaat. Karena apa? Karena bersusah payah ketika mencari ilmu itu. Jadi kurangi tidur dan kurangi makan dan kurangi ngomong yang tidak perlu bagi orang yang ahli ilmu. Kenapa? Tidak akan ada manfaatnya. Dan harus selalu orang alim itu harus selalu mencari tambahan ilmu yang dia dapat. Kalau hanya mondok saja 3 tahun, 4 tahun, 5, 10 tahun itu kurang. Karena pengalamannya cuma jadi tekstual. Tapi dia harus tukar pengalaman kepada ulama-ulama yang ada di kampung halamannya, yang ada di daerahnya. Agar apa? Agar ilmunya itu berkembang, bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Selanjutnya ya. Wajib tapi tolabi lan selanjutnya ya. Wasyidil munyata wastasil hawa. Faman yasid tabi'a faqad ghawa. Wasyari lan ngilangono sira almunyata wasidil almunyata ing muhung ngarep kasih ilmu wa tafsil hawa lan nulayano sira halawa ing karepe hawa nafsu. Faman yasib krana utawi sapa wong iku dadi sawong iku nuruti bil hawa kelawan hawa nafsune faqad huwa mongko teman-teman lanjut sapa wong. Wong kang alilmu saged kedah ngicali sifat munyah inggih menika namung kandhek ngajeng-ajeng kemawon dhateng hasilipun ilmu nanging boten sinau.
Nah, jadi orang ilmu itu tidak boleh hanya angan-angan, ilmunya berhenti, ilmunya tetap terus ditambah, belajar dan belajar. Supaya apa? Ilmu yang dia miliki, yang dia sudah dapat waktu dia dulu sekolah atau di pondok pesantren, itu bisa berkembang pesat, bermesat gitu. Minimal kita itu mau mengajar kepada istri kita atau keluarga kita. Nggak usah banyak-banyak lah. Lama-lama orang itu kan ketahui saya punya saudara yang mulai ngaji. Oh, saya punya suami yang bisa mulai ngaji. Ayo daripada kita tidak ada kegiatan, ayo ngaji di rumah. Itu kan bisa. Jadi ilmu itu tidak akan hilang kalau dipelihara. Nah, dan ilmu itu harus tetap diajarkan. Kenapa? Kewajiban orang punya ilmu itu mengajar. Zakatnya orang ilmu itu mengajar. Jadi kalau orang punya ilmu tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengajar, ibarat orang yang mampu mempunyai harta tapi tidak berzakat. Ya, jadi tidak boleh orang berilmu itu berhenti, tidak mau belajar. Karena belajar itu akan menambah wawasan yang akan kita miliki. Wakila lan den dawuhake fil matlab ing dalam kitab matlab apa lafal man jada yajid, man jada yajidu. Nah, man sapane wong jada kang temen sapa man yajidu mongko bakal nemu sapa man. Ini anggenipun sinau kedah mempeng supados khasi ilmu. Jadi di waktu kita belajar harus sungguh-sungguh, tidak boleh bosenan, tidak boleh malesan, harus sungguh-sungguh. Wonten kitab matlab dipun dawake sinten ingkang purun mempeng insyaallah hasil inggih dipun maksude. Dadi wonten kitab matlab nggih. Nah niku diterangaken sing sapa wonge teman-teman anggenipun menggayuh kemuliaan, monggo Gusti Allah bakal nemokake apa sing digayuh. Man jaja yajidu. Niku. Jadi dumateng bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, teman-teman santri, ayo kita belajar bersama-sama. Kembangkanlah ilmu yang kita miliki. Jangan ilmu itu disimpan. Minimal kita harus mengajar kepada diri kita sendiri ataupun kepada istri kita, anak kita, dan keluarga kita. Insya Allah ilmu yang kita miliki akan berkembang seperti pohon yang ditanam, yang disiram, yang dikasih pupuk. Maka tanaman itu akan hidup. Kalau hidup tandanya mengeluarkan daun. Kalau makan daun nanti akan tambah tangkainya. Tambah tangkainya nanti akan lama-lama hidup dengan tambahnya daun-daun. Akhirnya ada pupus dan akhirnya nanti berkembang. Nah setelah berkembang itulah nanti akan memetik namanya buahnya. Lah buahnya ilmu itu adalah amal. Paham kan? Jadi kalau kita tidak mau mengamalkan ilmunya, ibarat kita menanam pohon, menanam tumbuhan tapi tidak berbuah. Tapi kalau kita mau mengamalkan ilmunya, maka kita ibaratnya menanam sebuah tanaman. Tapi tanaman itu menghasilkan buah. Apa? Buah manfaat. Jadi jamaah yang dimuliakan dimanapun berada, semoga kita sebagai pelajar, sebagai alumni, santri dimanapun berada, semoga Allah berikan hidayah kepada kita untuk senantiasa belajar dan tidak putus asa untuk mengamalkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah dimanapun berada, pertemuan pengajian matlab di Kota Magelang
pada hari Selasa 8 April 2025. Saya akhiri sampai di sini. Semoga kita bertemu di pertemuan yang ketiga, manfaat dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Qur'an imama wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Semoga kita dipertemukan di lain waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.